Jadi kalau kita berbicara jumlah yang sudah menerima vaksin ya, total untuk dosis pertama itu adalah sebanyak 48,8 juta dan yang mendapatkan dosis kedua itu sudah 22 juta ya. Sementara kita tahu juga kita sudah memberikan dosis ketiga untuk khususnya untuk kepada nakes yaitu sebanyak 19.200 nakes yang sudah tervaksinasi. Ya, angka ini tentunya adalah sesuai dengan jumlah vaksin yang kita terima dari produsen vaksin. Kita tahu bahwa dari kebutuhan kita sebanyak 426 juta dosis yang sampai saat ini sudah kita terima, termasuk yang hari ini datang AstraZeneca sebanyak 500 ribu, itu total vaksin yang kita miliki berjumlah 152 juta. Yang artinya kalau kita bandingkan dengan 426 juta, ini kita baru menerima sepertiga daripada kebutuhan kita. Dan ini artinya kalau kita jumlahkan dengan yang menerima vaksinasi masih cukup berhubungan ya karena 23% yang mendapatkan dosis pertama dan ditambah 10% yang mendapatkan dosis kedua. Artinya jumlah ini adalah untuk 2 kali penyuntikan ya. Kalau kita lihat tadi 152 juta dosis itu artinya hanya untuk 76 juta orang yang mendapatkan vaksinasi ya. 76 juta dibandingkan target kita 208 ya, memang kurang lebih angkanya antara 25% sampai 30%. Artinya sasaran kita yang mendapatkan vaksinasi ini sebanyak 22%, kurang lebih sama ya, karena memang ada vaksin yang saat ini sudah kita distribusikan dan sebagian vaksin. Baik, Dokter Nadia, Anda tadi juga sempat menyebutkan begitu ya terkait adanya ketersediaan vaksin. Tapi kenapa begitu ya Anda kita menerima laporan ini di sejumlah daerah seperti Kaltim, lalu juga Riau, Sumut dan juga Bali masih terkendala dengan ketersediaan vaksin. Apa masalahnya, Dok? Ya, jadi ada beberapa hal ya. Tentunya pertama adalah terkait update data daripada vaksin ini sendiri. Karena untuk stok vaksin kita memiliki suatu sistem informasi yaitu SMILE dan SMDV yang ini harus secara reguler dan teratur update data ketersediaan stok yang ada di kabupaten dan kota masing-masing. Yang kedua adalah sejak Juli kita ketahui bahwa kita sudah memberikan vaksinasi kepada rentang usia di atas 12 tahun ke atas ya. Artinya tidak ada lagi pengkategorian seperti yang kita lakukan di periode pertama ya, seperti adanya nakes, usia di atas 59 tahun ataupun melalui pelayanan publik, sehingga per 1 Juli semua masyarakat di atas usia 12 tahun itu bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, sementara kami selalu sampaikan ini perlu ada pengaturan yang lebih cermat pada tingkat pemerintah daerah karena vaksin yang kita kirimkan setiap minggunya adalah tergantung dengan jumlah vaksin yang kita terima dari pasokan produsen di luar negeri yang tadi kita tahu baru kurang lebih 30% yang sudah kita terima. Yang kedua adalah kita membutuhkan waktu untuk membuat vaksin yang setengah jadi tadi menjadi vaksin jadi kurang lebih 2-3 minggu. Sehingga setiap penerimaan vaksin yang kita kirimkan setiap minggunya ke provinsi dan juga kepada TNI dan Polri, ini perlu dilakukan sinergisitasnya ya untuk kemudian mengatur berapa kuota yang disiapkan untuk vaksin kedua, berapa kuota yang disiapkan untuk vaksin pertama. Sehingga sebenarnya vaksin ini tidak berarti bahwa kosong stoknya, tetapi memang vaksin ini datangnya tidak bersamaan, sehingga tidak akan mungkin bisa dalam satu waktu kita akan memvaksinasi seluruh masyarakat pada waktu yang bersamaan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.